Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata tentang Waliullah Wan Sehan. Saya ingin mengungkap ilmu hakikat dari kewalian Wan Sehan dari kacamata ma'rifatullah. Hal ini terkait dengan kesaksian Habib Muhammad Al-Haddad. Wan Sehan itu mendatangi toko minyak wangi milik mertuanya Habib Muhammad, yaitu di Pasar Klender, Jakarta Timur. Wan Sehan berkata, "Wan, lu jual deh nih toko nih." Mertua Habib Muhammad menjawab, "Iya Beb." Asal beliau datang, Wan Sehan berkata lagi, "Buruan deh lu jual nih toko." Karena mertua Habib Muhammad sudah mengetahui kelebihan Wan Sehan, akhirnya toko minyak wangi itu dijual. 3 hari setelah dijual, Pasar Klender kebakaran, termasuk toko minyak wangi milik mertua Habib Muhammad yang sudah dijual tersebut. Alhasil, selamatlah mertua Habib Muhammad tidak mengalami musibah karena percaya dengan perkataan Waliullah Wan Sehan. Sedangkan pembeli toko minyak wangi tersebut marah kepada mertua Habib Muhammad. Orang itu mengatakan, "Lu mau nipu gua?" Lalu mertua Habib Muhammad menjawab, "Emang gua yang bakar tuh pasar? Gua juga gak tahu bakal kebakaran." Nah, itulah sekelumit kejadian nyata terdahulu di saat Pasar Klender itu diberitakan terbakar. Sebelum itu kejadian ada wali Wan Sehan yang telah mengetahui hal tersebut. Apa hikmah tentang ilmu hakikat yang terdapat pada kisah nyata tersebut? Kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan ilmu hakikat yang ada pada kisah nyata tersebut. Agar apa? Agar kita mengimani firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 191. Bahwa tidaklah Allah itu menciptakan semua itu sia-sia, melainkan semuanya adalah hal-hal yang mengandung hikmat kebijaksanaan Allah yang akhirnya kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sebelumnya kita harus mengetahui siapa wali Allah itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6502. Inti dari makna hadis tersebut adalah Allah itu mencintai hamba-hambanya yang melakukan ibadah yang wajib, apalagi ditambah yang sunnah. Dan ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka seluruh gerak diamnya itu bersama kekuasaan Allah, bersama ilmu Allah, bersama dengan pengawasan Allah. Sehingga orang tersebut pasti tidak melakukan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan semuanya atas kendali Allah. Begitu juga dengan Wan Sehan. Ketika Wan Sehan mengatakan untuk
menjual, memberikan saran kepada mertuanya Habib Muhammad untuk menjual toko tersebut, itu bukan dengan perkiraan, bukan dengan persangkaan, bukan dengan dugaan, bukan dengan hawa nafsu, melainkan dengan kekuasaan Allah, melainkan dengan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena apa? Semua takdir itu sudah Allah ciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sabda beliau. Nah, oleh karena itu, di dalam kisah ini ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam perbuatan Wan Sehan ketika mengatakan, lu jual toko ini. Nah, jadi itu perkataan isyarat saja, tidak menjelaskan secara komplit. Tapi Allah Maha mengetahui bahwa mertua Habib Muhammad itu adalah orang baik. Beliau terbuka mata hatinya sehingga meyakini Wan Sehan itu bukan orang sembarangan. Beliau wali Allah. Akhirnya beliau mertua Habib Muhammad melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Wali Wan Sehan. Di dalam ucapan Wali Wan Sehan yang mengatakan, buruan lu jual nih toko, itu terdapat asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, yang mana diantaranya adalah Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Awwal yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir. Yang mana hal tersebut sesuai firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, dialah Al-Awwal yang maha awal, dan Al-Akhir yang maha akhir, Az-Zahir yang maha nyata, dan Al-Batin yang maha gaib, dan dia Al-Alim yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Untuk itulah Wali Allah Wan Sehan adalah perantara Allah untuk memberikan kebaikan kepada mertua Habib Muhammad di saat itu. Allah Maha mengetahui tentang takdir yang akan terjadi, yaitu akan ada kebakaran yang memang sudah Allah tetapkan sejak zamannya azali. Karena Allah menghendaki kebaikan kepada mertua Habib Muhammad, maka diperjalankannya Wan Sehan sebagai orang yang menasihati beliau. Hal ini hanya bisa dilihat orang yang terbuka mata hatinya, tidak dengan orang yang buta mata hati. Kalau orang buta mata hati nggak meyakini Wan Sehan itu wali, karena tidak bisa mengungkap ilmu hakikat apa-apa yang diperbuat oleh Wan Sehan. Nah, mereka orang yang buta mata hati, itu adalah orang yang sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Orang-orang banyak melihat kejadian itu. Mereka sudah melalui itu dengan matanya, dengan telinganya, tapi mereka berpaling darinya. Kenapa? Karena buta mata hatinya. Berpaling yang dimaksud Allah itu adalah tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil pelajaran, sehingga tidak ada keimanan atas perbuatan Wali Wan Sehan tersebut. Maka yang buta itu bukan mata lahirnya, karena mereka melihat kejadian itu, mereka mendengar berita itu, tapi tetap mereka tidak bisa mengambil hikmah karena kesombongan semata, merasa lebih tahu dengan apa yang dipikirkannya. Jadi yang buta itu bukan matanya, tetapi buta yang di dalam dada, buta mata hati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi Wan Sehan bukanlah orang gila, tapi wali Allah yang memang ada ilmu hakikat di dalamnya. Perbuatan Allah bersama beliau, asma Allah dan sifat Allah bersama beliau. Untuk bisa mengetahui hal tersebut, perbanyaklah sholawat. Selain menjaga sholat 5 waktu yang wajib, perbanyak sholawat supaya mata hati kebuka, sehingga mudah memahami ilmu hakikat yang terdapat di seluruh muka bumi ini. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.